Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Yeay! Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab kemarin, yaitu bab lingkaran. Pada lingkaran kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian lingkaran. Terus apa lagi? Luas juring, panjang busur, dan luas tembereng. Nah, kita akan melanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Apa sih sudut pusat dan sudut keliling itu? Nah, coba kita lihat. Di sini, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Sedangkan sudut keliling, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Gambarnya seperti apa? Ini lihat. Di sini saya mempunyai lingkaran di mana titik pusatnya di titik O. Saya tarik garis AOB dan ACB. AO karena di sini dari ujung lingkaran ke pusat berarti dia sebagai jari-jari. Jari-jari lingkarannya apa? AO dan OB. Sedangkan di sini ada garis AC dan CB. Kemarin kalau ada titik pada lingkaran yang dihubungkan garis, dua titik pada lingkaran yang dihubungkan dengan garis namanya apa? Namanya tali busur. Jadi AC dan CB ini sebagai tali busur. Kemudian kita lihat sudut pusat tadi dibentuk oleh dua jari-jari. Tadi jari-jarinya AO dan OB. Berarti sudut pusatnya di sini adalah sudut AOB. Bisa dipahami ya, karena dia terbentuk oleh dua jari-jari. Jadi sudutnya AOB. Sekarang sudut keliling yang mana? Sudut keliling lihat dibentuk oleh dua tali busur. Tali busurnya tadi AC dan CB. Jadi sudut kelilingnya adalah sudut ACB, ya kan? Sudah saya tuliskan di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa kita lanjut. Sekarang sifat sudut pusat dan sudut keliling. Lihat, kemarin kan ada busur besar dan busur kecil. Di sini sifat yang pertama, jika menghadap busur yang sama, maka dapat kita hitung sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Sedangkan sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat. Maksudnya menghadap busur yang sama apa? Lihat di sini, sudut pusatnya tadi kan AOB. Menghadap busur mana? Menghadap busur AB. Sedangkan sudut keliling ACB, sudutnya menghadap busur apa? Sama-sama busur AB. Jadi kalau dia menghadap busur yang sama, di sini busur AB semua, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Sedangkan sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini. Nih, bisa kalian lihat. Di sini saya mempunyai lingkaran di mana titik pusatnya O. Saya tarik garis AC dan AB, BC. AC sebagai apa? Karena dia di sini garis tengah yang melalui titik pusat, berarti sebagai diameter. AB dan BC sebagai tali busur. Sifat yang kedua, besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Maksudnya apa? Ya ini sudut keliling terbentuk dari 2 tali busur, berarti sudut kelilingnya adalah ABC. ABC menghadap mana? Ternyata ABC ini adalah menghadap diameter AC. Jadi setiap ada sudut keliling yang menghadap diameter, pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Misal di sini ada ADC. Berapa besar sudut ADC? Karena ADC juga menghadap diameter, ADC juga besarnya 90 derajat. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang kita masuk ke contoh.
Lihat, di sini saya punya lingkaran, sudut pusatnya O, ada AOB dan ACB. Diketahui bahwa sudut AOB adalah 80 derajat, sedangkan sudut ACB berapa? Apa yang ditanyakan di sini? AOB sebagai apa? Karena dia terbentuk dari dua jari-jari, berarti AOB adalah sudut pusat karena dia berada di pusat. Kalau begitu, sudut ACB apa yang dicari? ACB adalah sudut keliling. Karena yang dicari sudut keliling, berarti rumusnya apa? Sudut ACB kan sudut keliling. Kita lihat lagi. Kalau ada sudut keliling, rumusnya adalah setengah sudut pusat. Berarti sudut pusatnya apa? Setengah kali sudut AOB. Setengah kali pusatnya apa? 80 derajat. Jadi sudut kelilingnya adalah 40 derajat. Bisa dimengerti? Nah, bisa dimengerti ya bagaimana cara mencari sudut keliling. Sekarang contoh nomor 2. Lihat, di sini ada lingkaran juga. Ada sudut pusat AOB, sudut keliling ACB. Diketahui sudut ACB 23 derajat. Berapa sudut AOB? Yang ditanyakan apa? Sudut pusat atau sudut keliling? Ya jelas, karena AOB berarti yang ditanyakan adalah sudut pusat. Bagaimana rumus sudut pusat tadi? Sudut pusat rumusnya bisa kita lihat lagi. Yuk, sudut pusat 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut keliling. Kelilingnya tadi ACB, berarti 2 kali sudut ACB. 2 kali 23 derajat sama dengan 23 kali 2, 46. Bisa dibedakan ya. Jadi kalian harus ingat kalau sudut pusat itu pasti 2 kali sudut keliling. Kalau sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Sekarang contoh nomor 3. Oh sebentar, sebelum masuk ke contoh kita lanjut dulu ke segi 4. Oh ya, maaf ini dulu yang nomor 3. Pada gambar di samping di sini diketahui bahwa POR adalah 140 derajat. Ini bisa saya tuliskan 140 derajat. Hitunglah sudut refleks POR. Sudut refleks POR itu apa? Sudut refleks POR di sini kan? Yang atas 140 derajat, yang ditanyakan yang bawah karena sudut refleks. Sudut refleks itu selisihnya dari sudut satunya. Lihat, di sini kan merupakan lingkaran, ya kan? Lingkaran, ini saya buat lingkaran kecil. Kalau sudut lingkaran berapa? 360 derajat. Jadi kalau sudah ada 140 derajat, yang bawah berapa? Ya berarti selisihnya. Jadi untuk mencari sudut refleks POR bisa kita cari dengan cara 360 derajat kurangi 140 derajat. Berapa hasilnya? Kalian kurangi berarti 220. Ya, 220 derajat. Sedangkan sekarang yang B, yang dicari sudut PQR. Sudut PQR. Dia termasuk sudut apa? Sudut keliling. Kalau rumus sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Kita lihat. Kalau PQR, sudut pusatnya yang mana? POR yang dalam atau POR yang luar? Kita lihat tadi syaratnya, sifatnya harus menghadap busur yang sama. Kalau dia menghadap busur yang sama, lihat PQR, dia menghadap busur apa? Menghadap busur PQ yang besar bawah.
Berarti kita harus mencari sudut pusat yang menghadap busur PQ juga. Kalau POR apakah menghadap busur PR yang bawah? Tidak, karena dia menghadap busur yang atas. Sedangkan PQR menghadap sudut yang bawah. Jadi kita gunakan sudut pusatnya adalah sudut POR yang bawah karena dia yang menghadap menghadap busur PR. Itu ya, paham ya? Kalian cari sudut yang menghadap busur sama. Berarti POR yang bawah. Berarti setengah kali 220 derajat. Hasilnya 110 derajat. Deng ya? Deng. Pokoknya intinya harus menghadap busur yang sama. Sekarang segi 4 tali busur. Apa sih segi 4 tali busur itu? Lihat, di sini saya mempunyai lingkaran yang titik pusatnya di O. Sedangkan di sini saya menggambarkan tali busur, 4 tali busur, di mana ada tali busur AB, BC, dan CD, DA. Tali-tali busur ini membentuk segi 4. Jadi, segi 4 tali busur adalah segi 4 yang sisi-sisinya merupakan tali busur, ya kan? Sekarang sifat-sifatnya. Sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busurnya jumlahnya 180. Sudut yang berhadapan maksudnya bagaimana? Lihat, di sini kan ada 4 sudut. Sudut-sudut ini ada yang saling berhadapan. Mana dan mana? Lihat, sudut A berhadapan dengan C. Sudut B berhadapan dengan D. Nah, yang berhadapan ini jumlah sudutnya pasti 180. Bisa kita tuliskan sudut A ditambah sudut C jumlahnya 180. Sedangkan sudut B ditambah sudut D jumlahnya 180. Jadi segi 4 tali busur itu sudut-sudut yang berhadapan pasti jumlahnya 180. Contohnya, lihat, di sini saya punya segi 4 tali busur juga, AB, CD. Nah, sedangkan kalian diminta untuk menghitung sudut B. Bagaimana caranya untuk menghitung sudut B? Kita pakai yang diketahui dulu. Yang diketahui, di sini kan ada A, C, dan D, sedangkan B-nya belum tahu. Kita cari dulu yang berhadapan. Yang berhadapan apa yang bisa dihitung? Yang dua-duanya sudah diketahui, ya A dan C. Berarti bisa kita hitung dulu. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A 75 derajat, sudut C-nya 5x. Nah, gini ya kan? Kita harus cari X-nya dulu supaya bisa menghitung B. Supaya bisa menghitung X, kita pindahkan ruas yang tidak ada X-nya dengan tidak ada X-nya. 180 kurangi 75. Ini tetap berapa? 180 kurangi 75 berapa? 105. Kalau begitu, berapa nilai X-nya? Tinggal kita bagi. 105 dibagi 5. Berapa? 21 derajat. Nah, diketahui nilai X-nya. Kita bisa menghitung sudut B. Untuk bisa menghitung sudut B, kalian harus tahu besarnya sudut D. Sedangkan sudut D hanya 3x. Kita cari dulu sudut D sama dengan 3x. X-nya kita ganti dengan 21. 3 kali 21 derajat. Berarti 3 kali 21 berapa? 63. Nah, kalau D-nya sudah diketahui, kalian bisa menghitung sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya ditanyakan, sudut D-nya tadi adalah 63 derajat. Nah, untuk bisa menghitung sudut B, kalian pindahkan ruas, dikurangi, jadi hasilnya
180 kurangi 63 adalah 117 derajat. Bisa dimengerti ya, sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Jangan sampai salah. Kalian bisa pelajari lagi dari awal, dipahami lagi istilahnya, artinya, rumus-rumusnya. Kalau memang masih belum paham, kalian bisa bertanya. Nah, supaya bisa lebih memahami lagi, di sini saya punya latihan soal, bisa kalian kerjakan. Nih, nomor 1 dan 2. Bisa dilihat ya. Sudah? Bisa ditulis. Nah, kalau ini nomor 3 4-nya, itu yang nomor 3 itu sudut ABC-nya 118 derajat ya. Nah, bisa ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan lain waktu. Terus belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.